Oke, soal berikutnya perbandingan. Uang A berbanding uang B 2:1, sedangkan uang B berbanding uang C 2:1. Berapakah perbandingan uang A banding uang B banding uang C? Jadi yang ditanyakan A banding B banding C. Yang diketahui A berbanding B itu sama dengan 2:1. Kemudian B banding C itu juga 2:1. Nah, seperti ini cara kerjanya Bapak Ibu. Jadi kita susun seperti ini. Jadi sebenarnya caranya banyak ya, tapi menurut saya ini yang paling mudah. Jadi kita susun, kemudian unsur yang sama itu kita letakkan sejajar. Di sini di perbandingannya juga diletakkan sejajar. Ini dulu ya. Buka chat dulu, ini chatnya banyak. Oh, kepala berasa. Iya Pak. Lanjut ya. Kirain tadi ada apa. Kemudian chatnya banyak. Ya, jadi saya lanjut ini. Jadi caranya supaya gampang Bapak Ibu. Yang sama, yang diketahui itu kita susun sejajar. Kalau di sini sudah sejajar, maka di perbandingannya juga angkanya juga kita susun sejajar. Nah, bagaimana misalnya kalau di soal itu menyebutkannya terbalik. Misalnya soalnya itu dia bilang C berbanding B. C berbanding B misalnya 1:2. Ya, maka kita untuk menulisnya supaya gampang kita balik. Ya, ini kan tidak apa-apa dibalik. Kalau C banding B 1:2 itu sama saja kalau kita tulis B banding C sama dengan, nah ini dibalik juga 2:1. Ya. Nah, sekarang kalau sudah disusun sejajar seperti ini, sudah bisa kita tulis di sini A banding B, ya, karena meskipun di sini ada 2, kan sama saja. Jadi itu B. Kemudian C sama dengan berapa? Nah, caranya angka yang ada di bawah ini mengali semua angka yang ada di atas. Nah, 2 kali 2, 4 banding. Ini dia kali lagi di sini. 2 kali 1, 2. Kemudian angka 1 ini yang dia kali itu hanya 1, hanya angka terakhir. 1 kali 1. Jadi jawabannya A banding B banding C itu adalah 4:2:1. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu Bapak Ibu. Saya ulangi ya caranya. Angka yang ada di bawah, ini ada 2. Angka pertama itu mengali semua angka yang ada di atas untuk mengisi di sini. Angka terakhir itu hanya mengali angka terakhir juga yang ada di atas. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. 4:2:1. Soal berikutnya. Diketahui barisan aritmetika. Kalau ini sudah sering yang seperti ini. 2, 4, 6, 8. Rumus suku KN barisan ini adalah. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu, ada 2 cara untuk menentukan rumusnya. Ya, jadi kisi-kisi memang seperti ini modelnya ya. Ada diketahui barisannya, tanyakan rumusnya. Untuk mencari rumus itu sebenarnya ada 2. Jalan pertama, ya pakai rumus UN. Rumus UN. Cara kedua, dengan cara dites opsinya. Bagaimana itu tes opsi? Misalnya seperti ini. N tambah 2. Berarti kalau untuk barisan pertama, U1, itu 1 tambah 2. Hasilnya 3. Ternyata di sini suku pertamanya bukan 3, tapi 2. Berarti ini salah. Kita tes lagi yang B. Dengan U1. 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3.
Berarti ini juga salah. Yang C, 2N. Berarti kalau U1, 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini ternyata sesuai. Tapi kalau sesuai di U1, belum tentu sesuai di suku berikutnya. Tapi kita keep dulu ini. Ini sesuai U1-nya. Yang D, U1 dengan, ya N-nya kita ganti 1, tambah 2. 2 kali 1, 2, tambah 2 berarti 4. Ya, bukan. Ini 2 kali 1 kurang 2, 0 ya, bukan juga. Ya, karena hanya satu yang sesuai, berarti sudah pasti jawabannya yang C. Itu kalau kita mau tes. Nah, nanti terserah Bapak Ibu mau pakai cara yang mana. Kalau susah mengerti pakai rumus, bisa dengan cara tes. Hanya kalau tes mungkin butuh waktu yang lebih banyak. Nah, bagaimana kalau pakai rumus? Ya, kalau pakai rumus, tinggal pasang rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. UN-nya berapa? A, suku pertama. 2 kan? 2. Kurang 1 kali beda. Bedanya berapa? Ya, bedanya antara 2 ke 4, ya berarti 2. Ini lompat 2 kan? 4 ke 6 juga 2, 6 ke 8 juga 2. Jadi sini 2. UN sama dengan 2 tambah N kali 2, 2N, kurang 1 kali 2, 2. Nah, 2 kurang 2 kan habis. Berarti UN sama dengan 2, 2N. Ya, sama jawabannya. Ya, terserah Bapak Ibu mau pilih jalan yang mana. Mau tes, ya tapi tes itu repotnya kalau misalnya banyak yang sesuai U1-nya, jadi harus dites lagi angka berikutnya. Pak, ya, mohon maaf Pak. Ya. 2N itu dari mana dapatnya Pak? Ya, 2N ini, 2N yang mana? Yang ini atau yang bawah Pak? Itu Pak. Nah, 2 ditambah 2N Pak. 2 tambah 2N, oke. 2 ini kan dari sini turun. Kemudian di sini ada kurung ya. Ada kurung. N kurang 1 kali 2. Di sini kali Pak. Berarti ini dikali ke sini. N kali 2. N kali 2 kan 2N. Kemudian kurang 1 kali 2, 2. Nah, kemudian di sini kan ada angka 2 tadi ya. 2 kurang 2 kan habis, jadi 0. Tinggal 2N. Atau bahas di sini bisa 2N tambah 0. Ya, tambah 0 kan tidak ada artinya. Jadi hasil akhirnya 2N. Jelas Pak ya? Jelas Pak. Oke, lanjut. Ya, kursi tamu di sebuah aula ditata sedemikian rupa sehingga setiap deret ke belakang akan memiliki perbedaan sebanyak 25 kursi. Jika barisan paling depan berjumlah 75 dan ada 60 baris ke belakang, berapa kapasitas maksimal aula tersebut? Ya, jadi kalau biasanya Bapak Ibu kita gunakan rumus suku KN, UN. Tapi di sini yang ditanyakan jumlah seluruh kursi. Maksud dari soal ini menanyakan jumlah seluruh kursi. Jadi kita harus gunakan rumus deret jumlah. Kalau penjumlahan berarti rumusnya itu yang pakai SN, bukan UN. Rumus SN itu rumusnya N per 2 ya. SN N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Yaitu rumus jumlah. Nah, sebelum menggunakan rumusnya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu nilai N. Yang diketahui nilai N, yaitu 60 baris. Berarti N-nya sama dengan 60. Kemudian nilai A.
Kira-kira A-nya yang mana Bapak Ibu? Yang A-nya itu adalah kursi yang ada di baris pertama. Berarti 7, 5. Kemudian bedanya B. Ya, selisih jumlah kursi setiap baris. Yaitu 25. Oke, semua yang dibutuhkan di rumus itu sudah ada. Jadi jumlah 60 baris. Ya, mungkin nanti ada yang bingung apa bedanya S dengan U. Kalau U, misalnya U60. Ya, kalau pada konteks soal ini U60 itu berarti artinya jumlah kursi yang ada di baris ke-60. Nah, khusus baris ke-60. Tapi kalau S60 itu jumlah seluruh kursi dari baris pertama sampai baris ke-60. Atau jumlah seluruh kursi dari 60 baris. Ya, itu bedanya. U dengan S. Oke, kita lanjut ke sini. N per 2, N-nya itu 60. Bagi 2. Kali 2A. Ya, saya langsung saja ya. 2A berarti 2 kali 75 berarti 150. Tambah 60. N-nya 60. Kurang 1. Bedanya 25. Oke. 60 bagi 2, 30. Kali 150. Tambah 59 ya. Kalau 60 kurang 1, 59. Kali 25. Oke. Nah, yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang perkalian ini. 59 kali 25 itu berapa? Kalau 60 kali 25 itu kan 1.500 ya. 1.500 kurang 25 berarti 1475. 1475. 1475 kita tambahkan dengan 150. 5, 12, 1, 6, 25. Berarti 30 kali 1625. 1625 ini kali lagi dengan 3. 6, 18, 4, 8, 7, 5. 48, 75 ada nolnya 1. Jadi jawabannya yang E. Lanjut. Atau ada pertanyaan dulu untuk ini? Tidak ada ya? Oke. Tidak ada, lanjut. Ya, ada diagram lingkaran. Jumlah keluhan di medsos suatu perusahaan disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Jumlah seluruh keluhan yang masuk melalui media sosial adalah 13.320. Pertanyaannya, selisih keluhan melalui FB dan WA adalah? Oke. Jadi Bapak Ibu kalau ada diagram lingkaran itu ada dua kemungkinan bentuknya. Ada yang pakai persen, ada yang pakai derajat. Kalau yang pakai persen itu berarti keseluruhannya 100. Kalau dia pakai derajat berarti jumlah keseluruhannya 360. Nah sekarang untuk menjawab ini maka kita harus tahu di Facebook dengan WA ini berapa derajat. Kira-kira kalau Facebook ini berapa derajat Bapak Ibu? 90. 90 ya. Oke. 90. Kenapa 90? Karena ini sudut siku-siku. Nah, WA ini berapa? Ya kita harus kurangkan dulu. Tadi kan keseluruhannya 360 kalau pakai derajat. 360 dikurangi 35. Kurang 55. 155. Nah, itu berapa? Oh, itu 55 itu. 360 kurang 55 tambah 155 berarti 210 ya. 210 tambah 90 berarti pas 300. Oke. 60. Berarti sudutnya WA
60 60. derajat. Kalau sudah tahu itu sudah gampang cara menentukannya. Selisih Facebook dan WA. Karena selisih ya kita cari selisih derajatnya dulu. 30 derajat. 30 derajat. 30. Yang diketahui di soal ini jumlah seluruh. Ya dipasang di sini jumlah seluruh derajatnya. 360. Kan lingkaran kan. Kali 13. 320. Supaya gampang, ini masing-masing bagi 30. 30 bagi 30, 1. Ini kalau bagi 30, 12. berapa? 12. Oke. Berarti 1/12 kali, atau dengan kata lain, 13.320 ini bagi 12. Yang mana, Bu? A ya? Oke. 32. 1 lagi. Ya, 1100. Kita ambil 21 dulu. Oh, sorry. Masih ada satunya. 1, 12. Kemudian di sini 1 lagi. 2. Berarti di sini 1 lagi. Kemudian ada nolnya. Ya. Jadi 1110. Oke.